Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian berhubung.
Engkau mampukan kami Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan untuk setiap kami, Engkau mudahkan semuanya Tuhan. Untuk tebus rumah Tuhan dan darah suci-Mu Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Engkau urapi untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang mengalami setiap pergumulan Tuhan, berikan solusi, berikan jawaban atas setiap apapun yang menjadi pergumulan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan, hamba-Nya juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Nya Tuhan tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami juga akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kau sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Jika di hati kami, di pikiran kami Tuhan masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, mulai saat ini, detik ini Tuhan, Kau hilangkan dari setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Sehingga nantinya Tuhan kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih kuat untuk bangkit berdiri. Ayo kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Tuhan itu, dan nikmati
untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian sukacita sekali lagi. Ku diberi kuasa. Persilakan seluruh jemaat untuk duduk kembali. Dan saya akan mempersilahkan untuk seluruh jemaat yang mau menyaksikan cita kasih Tuhan selama 1 minggu ini, mungkin beberapa hari ini, silakan untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Oke, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Pagi hari ini kami dari mahasiswa SDT Senggakala ingin menyaksikan kebaikan Tuhan lewat persembahan pujian yang kami nyanyikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pujian ini mengajarkan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan, bahwa di setiap badai dan kekhawatiran dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Selamat menyaksikan. Lani, kamu bukan ini orang Senggakala. Mana kamu ikut latihan? Gak apa-apa, kamu pasti bisa nyanyi. Untuk minta di sana itu keluarin tulisannya.
Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Oka, Kak Rius, Kak
Joy, Kak Ana, Kak Lani, dan Kak Novi yang telah menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian. Dan mungkin ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita selama mungkin 1 minggu ini, mungkin selama beberapa hari ini. Tuhan memberikan hal yang luar biasa buat kita. Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lagi, saya persilakan untuk maju ke depan. Ini WL-nya. Kalau tidak ada, saya undang bangkit berdiri lagi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Kita angkat satu pujian Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku
Engkau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Terima kasih buat pagi hari ini. Sama seperti Bu Jani, bahwa Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau ada bagi jemaat Tuhan. Engkau juga ada bagi setiap pemimpin gereja Tuhan pada pagi hari. Engkau yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, letih lesu. Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami bisa terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih yang sudah melayani suara. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu anak sekolah minggu ya Bapak Ibu bisa disiapkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kabarnya baik? Sehat? Dingin? Dingin banget ya Bapak Ibu ya. Saya sebelum pelayanan di tempat ini tadi melayani di satu tempat. Jam 5:30 saya sudah berangkat dan waduh udaranya dingin sekali udaranya. Jadi ya kita sedang masa peralihan ya Bapak Ibu ya, kemarau yang panas. Beberapa tempat mengalami penurunan suhu yang ekstrim sekali. Saya di Dieng, Bapak Ibu kalau main ke sana ya Bapak Ibu ya, rekornya sampai -6. Oh iya, -6. Jadi ada bunga-bunga es gitu ya, jadi seperti di luar negeri katanya. Di Dieng ya Bapak Ibu ya, -6, -2, jadi sangat dingin. Saya hari Selasa dan Rabu itu ada di Bandung kan, dan dinginnya minta ampun ketika masuk ke ruang penginapan seperti di dalam kulkas Bapak Ibu. Dan puji Tuhan sekali water heaternya mati. Jadi saya sore-sore mau buka air hangat untuk mandi, ternyata mati. Jadi saya ambil nafas panjang. Saya tetap mandi Oma karena harus ada acara. Saya ambil nafas panjang dan menahan nafas selama saya gebyur. Pokoknya harus basah gitu. Dan secepat mungkin saya harus selesaikan mandi karena dingin sekali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tentunya pagi hari ini saya tadi dalam doa Bapak Ibu supaya Tuhan menguatkan setiap jemaat Tuhan di masa-masa yang sukar dan juga menguatkan para pemimpin rohani di zaman-zaman ini. Nah Bapak Ibu, tema hari ini yang saya ingin bawakan tentunya Bapak Ibu, Mas kok tentang menghargai pemimpin rohani? Emangnya buat Mama Angel saja? Tidak. Tentunya ini akan menjadi sangat luas Bapak Ibu ya. Tentunya akan sangat luas buat setiap kita. Tentunya saya berdoa ini juga bisa membuat kita belajar banyak hal tentang prinsip rohani.
Judulnya menghargai pemimpin rohani. Dalam di sini tentunya tentang pengembalaan. Nah, ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Maaf ya kalau tulisannya kecil sekali, karena istri saya yang ngetik Bapak Ibu, jadi pikirnya sudah cukup, ternyata terlalu kecil. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Saya minta tolong bisa ditampilkan ayatnya, dan ini akan menjadi highlight buat setiap kita. Bagaimana kita bisa memulai perjalanan kita dalam kita menghargai kepemimpinan rohani, tentunya dalam hal ini spesifik pengembalaan. Ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang, perhatikan kata baik-baik, bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13 ini salah satu ayat yang sering kali dipakai dan cukup sering kali dikhotbahkan tentang bagaimana menghargai pemimpin rohani. Saya ingin tanya dengan jujur Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengasihi pemimpin rohani di tempat ini? Katakan amin. Sungguh-sungguh. Itu yang belakang amin gitu. Om Angel bisa didengar Om Angel? Belum Om Angel belum dengar. Apakah Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh mengasihi kepemimpinan atau pemimpin rohani Bapak Ibu di tempat ini? Nah Bapak Ibu, saya harus katakan, bisa tampilkan slide pertama Kak multimedia. Ini akan kita menjadi mulai di fase yang pertama, teladan gembala agung kita itu ada di dalam Kristus Yesus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita menghormati kepemimpinan rohani, tentu saja teladan yang terbaik di dalam hidup kita adalah Kristus Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Bapak Ibu dengan jelas, aku adalah gembala yang baik, dan selanjutnya. Tentu saja dalam hal ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjadi salah satu teladan yang sangat-sangat jelas dalam penggambaran Alkitab. Bagaimana Tuhan, dia sebagai gembala disebutkan, dia merawat domba-dombanya, dia mengasihi domba-dombanya. Bahkan Bapak Ibu, dia berkata seperti ini kepada para murid-muridnya dan para yang waktu itu mengikuti dia. Dia berkata seperti ini, suatu saat engkau akan bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Artinya pengembalaan yang Tuhan Yesus kerjakan holistik. Holistik itu menyeluruh, bukan hanya sekedar oh ya jiwamu baik-baik saja. Ketika peristiwa 5 roti dan 2 ikan, Tuhan mencukupkan para murid-murid dan orang-orang yang berjalan mengikuti dia. Penggembalaan yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah penggembalaan yang holistik. Makanya salah satu teladan yang terbaik yang ada di Alkitab adalah tentang penggembalaan Tuhan Yesus. Kalau kita belajar sungguh-sungguh bagaimana Tuhan memberikan nyawanya kepada setiap kita, dan Tuhan menebus kita dari salah satunya bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Kita seringkali gagal mengasihi sesama. Tuhan memberikan teladan di dalam kayu salib. Dia berkata, Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tokoh yang kedua yang saya percaya menjadi salah satu teladan terbaik adalah Paulus. Paulus Bapak Ibu dalam surat-suratnya menyebutkan salah satu katanya yang terbaik adalah ikuti teladanku sama seperti aku mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Saya ketika mendengar hal ini Bapak Ibu, sama seperti seorang pembicara pada waktu itu berkata, kok sombong sekali ya Rasul Paulus ya, berani-beraninya dia bilang ikuti teladanku. Tapi kalau dibaca sungguh-sungguh tentang keteladanan Paulus, maka kita bisa berkata iya, Paulus sudah sangat teruji dalam pengembalaan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang pengembalaan, bicara tentang kepemimpinan rohani di dalam gereja, itu bukanlah kepemimpinan rohani yang hanya sekedar seperti di dalam satu badan lembaga
yang mungkin bersifat apa ya Bapak Ibu ya, yang bersifat sekularitas. Tapi di dalam pengembalaan Bapak Ibu ada pelayanan yang holistik, pelayanan yang menyeluruh. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Pelayanan yang menyeluruh. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Gembala yang ada di dalam gereja, pemimpin yang ada di dalam gereja, tugasnya memimpin dan memberikan makanan rohani. Yang pertama, memberikan makanan rohani. Saya mau tanya, sebelum seseorang memberikan makanan rohani, pastikan yang memberikan makanan rohani harus punya makanan rohani. Benar atau tidak? Iya. Dan seorang gembala dituntut khotbahnya setiap minggu tidak harus sama. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Harus disiapkan tiap minggu. Waduh, materi ini kemarin sudah dibawakan. Masa tak bawakan lagi? Seorang gembala yang bekerja keras memberikan makanan rohani. Teman-teman yang STT suatu saat mungkin dikasih kesempatan Tuhan untuk membuka ladang dan melayani dalam pengembalaan. Anda akan merasakan harus punya makanan rohani di dalam hidup Anda. Kalau enggak, memberikan makanan rohani apa? Dengar di YouTube, kita harus selalu dan selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Karena ada judex, fidex, dan sebagainya. Yaitu menginsafkan, memberikan makanan rohani, dan menguatkan. Pastikan dalam diri kita Bapak Ibu, salah satunya ketika kita suatu saat menjadi pemimpin rohani, kita punya makanan rohani. Tugas pengembalaan salah satunya wakil Tuhan yang memimpin dan memberikan makanan rohani. Saya mau tanya, pemimpin itu mudah atau tidak? Jujur aja, lebih mudah dipimpin atau memimpin? Karena dua-duanya susah. Benar nggak Bapak Ibu? Dua-duanya susah. Yang dipimpin kadang juga nggak mau. Yang memimpin bingung. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Dua-duanya tidak mudah. Tapi marilah sama-sama pagi hari kita tetapkan di hati kita. Oh, ternyata di dalam kepemimpinan rohani, tugasnya tidak hanya sekedar memastikan Anda dan saya datang ke gereja saja. Tapi memimpin artinya dia sudah mendengar alur jalan yang Tuhan tunjukkan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Yang kedua, dia harus punya stok makanan rohani terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada jemaat Tuhan. Itu. Nah, terima kasih. Mereka merawat jemaat dengan penuh kasih. Nah, Bapak Ibu, merawat jemaat dengan penuh kasih, ini bukannya sekedar kata-kata yang saya udah tahu Mas, tugas pengembalaan itu merawat penuh kasih, betul. Tapi kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti apa? Kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam tugas pengembalaan, makanya tadi disebutkan teladan agungnya Yesus Kristus, kasih Yesus Kristus kepada jemaatnya, kasih yang agape, agapau. Saya mau tanya, pernah nggak Bapak Ibu salah mengerti dengan Bapak Ibu gembala di tempat ini? Sejujurnya saya pernah. Ketika saya menjadi seorang jemaat yang digembalakan, saya pernah. Nah, menjadi gembala itu harus jembar atine. Jembar artinya tahu Bapak Ibu? Lebar hatinya. Lebar, bukan hanya lebar, lebar hatinya. Karena tidak mudah merawat dengan kasih. Memastikan satu, oh ini baik. Dua, oh ini sedang mengalami pergumulan berat. Ditolong. Nah, yang ketiga, mungkin sedang mengalami yang namanya pergumulan hebat. Ngerti maksudnya ya Bapak Ibu ya? Jembar ini. Kalau jadi gembala, seorang gembala baperan pripun Bapak Ibu? Ya nggak sampai gerejanya menjadi ruwet. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Makanya tugas dari salah satu gembala adalah merawat jemaat. Keteladanan Yesus Kristus memastikan semua jemaatnya yang pertama mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan, dan dirawat dengan kasih. Memberikan makanan rohani, stok setiap minggu. Bahkan mungkin kalau Oma itu seringkali broadcast message kepada grup ya Bapak Ibu ya. Ada firman yang dibagikan gitu.
Ada yang respon terima kasih Oma dan sebagainya. Saya malah yang jarang respon. Saya jarang respon dan sebagainya. Lalu memimpin kepada jalan kebenaran. Tugasnya tidak mudah. Tugasnya tidak mudah. Karena jujur, sebagai seorang gembala diperlukan kekuatan ekstra. Di dalam perjanjian baru, kisah perjanjian baru, penatua-penatua yang disebutkan di dalam perjanjian baru adalah orang yang pertama kali harus menghadapi apapun yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sanggup? Enggak mudah. Makanya penatua pada waktu itu benar-benar tuntutannya hebat. Istri dari satu, bapak yang dihormati orang anak-anaknya, tidak bermasalah dan sebagainya. Kalau ada apa-apa di tengah jemaat, siapa yang maju Bapak Ibu? Penatua pada waktu itu. Makanya mereka begitu dihormati. Karena sejarahnya seperti itu. Jemaat sakit, penatua datang. Jemaat apa-apa waktu itu, penatua. Wah, pasang badan. Ngalami persoalan, penatua pada waktu itu datang. Kesejarahan dalam perjanjian baru PP, penatua menghadapi banyak hal. Jadi ternyata itulah teladan yang diberikan Kristus Yesus dan Paulus. Mereka memastikan bahwa jemaat bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi merawat mereka dengan penuh kasih. Kasihnya seperti apa? Agape. Kalau disalah mengerti jemaat, jembar hati nih. Mungkin salah komunikasi, miskomunikasi, jembar hati nih. Tidak mudah, saya harus katakan, menjadi seorang pemimpin rohani di tengah-tengah jemaat. Tentunya Bapak Ibu, saya harus garis bawahi, gembala itu tidaklah seseorang yang sempurna. Benar nggak Bapak Ibu ya? Nggak sempurna. Terkadang gembala bisa lalai, bisa lupa, tanda kutip juga bisa salah. Kita tidak perlu memastikan bahwa hati kita seringkali harus baik-baik saja. Tapi kita harus jujur memastikan saya akan terus berjalan bersama dengan gembala saya selagi dia memimpin saya kepada kebenaran firman Tuhan dan kebenaran firman yang Yesus kerjakan. Nah, boleh dilanjutkan. Nah, ini tadi memberikan makanan, memimpin, ini tugas gembala, merawat jemaat penuh kasih. Bisa dilanjutkan Kak? Selanjutnya, nah mengapa sih kita perlu menghormati gembala? Karena panggilan yang Tuhan berikan langsung untuk mereka melayani. Nah Bapak Ibu, saya langsung lompat. Mereka seringkali mendoakan dan memikirkan jemaat setiap hari. Begini Bapak Ibu, konteks ini Bapak Ibu sangat erat kaitannya dengan mungkin ya Bapak Ibu ya. Saya harus katakan, kalau zaman dulu apa-apa itu harus Bapak Ibu pendeta. Anak sakit pendeta. Itu ya Bapak Ibu ya. Wah, lagi ngalami masalah besar, telepon Ibu Bapak pendeta mungkin tempat ini. Nah, kenapa kita harus bangun? Karena ada pengorbanan waktu. Bapak Ibu, saya harus sharing ini Bapak Ibu. Ada satu teman saya, rekan saya, yang ditelepon oleh salah satu jemaatnya dari jam 11 malam sampai hampir jam 2:30 pagi untuk konseling pribadi lewat telepon. Sudah ngantuk-ngantuk gitu. Ngantuk-ngantuk, aduh. Sebenarnya capek, tapi harus belajar mendengarkan. Nah, pengorbanan waktu ini saya harus katakan berkaitan dengan tanggung jawab yang berat. Karena di dalam pengembalaan ada pertanggungjawaban kepada Tuhan tentang jiwa-jiwa. Makanya diperlukan pengorbanan waktu. Nah, saya harus katakan seperti ini Bapak Ibu, di dalam pengorbanan waktu, di dalam tanggung jawab yang berat, saya harus katakan, ini bahayanya. Kalau seorang sudah sangat stres dengan waktu dan tuntutan tanggung jawab berat, titik lemah dari seorang pengembalaan atau gembala Adam mulai berkata, kok saya tugasnya berat sekali, kok saya sendiri
kesepian. Jadi maksud saya Bapak Ibu, mulai muncul kesepian. Mana ini semuanya masuk ke sini. Jemaat satu mulai sharing, tidak salah. Jemaat kedua mulai sharing. Bahayanya adalah di sini, kalau tidak ditangani dengan benar, tanggung jawab yang berat, waktu yang tersisa, si jahat bisa memberikan sedikit pikiran berkata, kowe sendirian. Ini bahayanya seorang gembala. Sendirian, kamu kan punya masalah juga, ngapain mikir masalah orang lain? Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Udah mikirin anak, mikirin pengembalaan, mikirin jemaat, mikirin ini. Loh, ini kan memang tugasnya. Betul sekali. Kalau tidak dikelola dengan baik, tunggu waktunya saja, tinggal bledos dan akan menjadi fatal dalam pengembalaan. Survei membuktikan karisma, karakter magazine atau sebuah majalah terkenal tentang kepemimpinan di Amerika melakukan riset dan survei beberapa waktu yang lalu. Pekerjaan paling berat di dunia adalah seorang gembala. Mereka harus punya tanggung jawab moral. Mereka harus sempurna seolah-olah di depan jemaat, yang tidak boleh berkata saya lemah, yang harus berkata saya tetap luar biasa. Padahal ning jroning ati nembe ngalami masalah yang berat, tapi karena tuntutan. Saya harus katakan, kejatuhan seorang pemimpin rohani yang bedos bukan itu serta-merta satu peristiwa, tapi tumpukan ini loh Bapak Ibu. Tumpukan kayak gini ya, ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Dituntut terus, tanggung jawab berat, kesepian. Lalu muncul perkataan-perkataan, kalau tidak merendamkan diri dalam hadirat Tuhan, sangat bahaya sekali. Beberapa kejatuhan hamba Tuhan yang sangat terkenal karena mereka harus terus berkata, saya oke kok, saya tidak apa-apa. Padahal gembala juga manusia, punya rasa, punya hati. Makanya Bapak Ibu, saya harus katakan tadi di awal, apakah Bapak Ibu sungguh mengasihi pengembalaan di tempat ini? Karena nggak mudah. Saya berbincang dengan beberapa rekan pengembalaan dan beberapa di antara mereka berkata, saya ngalami berat gitu ya. Kok gereja saya itu kayak nggak maju-maju, jumlah jemaatnya segitu-gitu aja. Saya udah kayak mau berhenti, saya udah kayak stres sih. Baru beberapa hari yang lalu, jadi kami share gitu ya antar gembala. Tempat kami sedang mengalami ini, tempat kami saya dengar gitu. Saya tidak merespon banyak, saya hanya mendengar. Karena dengan mendengar terkadang itu sudah melegakan orang lain. Saya tidak merespon banyak. Mereka sharing satu. Lalu dalam hati saya berkata, Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa menyelesaikan panggilan yang Tuhan kerjakan. Nah Bapak Ibu, tentunya mari sama-sama kita belajar untuk bisa mengasihi gembala yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Karena apa? Ini tadi ada pengorbanan, ada tanggung jawab yang benar, yang harus terus dikerjakan. Karena gini Bapak Ibu, di hadapan Tuhan nanti, gembala-gembala salah satunya akan ditanya, gimana? Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Bagaimana tugas yang aku berikan kepadamu? Saya itu pernah dengan apa Bapak Ibu ya, dengan bercanda bilang, kalau ada orang yang bisa menggantikan saya dalam pengembalaan, saya akan lepas pengembalaan. Sejujurnya saya akan lepas pengembalaan. Kenapa? Karena terkadang saya nggak kuat, terkadang saya nggak mampu di usia saya seperti ini gitu ya. Mengalami beberapa, saya bilang kalau Tuhan izinkan ada seseorang yang Tuhan
Kudus untuk menggantikan, saya akan lepaskan pengembalaan. Tapi sepertinya sampai hari ini Tuhan belum jawab doa saya. Gitu ya, saya dengan waktu itu bercanda gitu ya. Tuhan, kalau benar ada Tuhan kirim gitu ya, saya ingin menepi gitu, menjadi jemaat biasa. Itu karena ada pergolakan mungkin di hati saya. Tapi dengan bercanda saya katakan, Tuhan, kalau ada ya. Karena tanggung jawab ini, hati-hati Bapak Ibu. Gembala bisa overwhelmed, bisa burnout, stres berat. Jemaatku kok semene tok, orang maju-maju. Jemaatku kok banyak problem, di hatinya sedang mendidih. Aduh Tuhan, piye nih Tuhan. Jemaatku ada yang sakit, jemaatku. Karena inilah tanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar untuk menghormati. Lanjutkan. Bisa ditayangkan slide selanjutnya. Ya, saya bantu dorong. Nah, salah satu cara menghormati pengembalaan atau gembala adalah mendengarkan dan memperhatikan ajaran dan nasihat mereka dengan baik. Ini yang ingin saya highlight Bapak Ibu. Bisakah diperbesar sedikit Kak? Ini khususnya buat teman-teman yang gapnya jauh usianya dengan pengembalaan di tempat. Mungkin gembalanya sampun sepuh, tapi jemaatnya masih ada yang muda. Dengan cara mendengarkan dan memperhatikan ajaran dan nasihat yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini salah satu cara kita menghormati gembala. Perhatikan Bapak, saya itu pernah tidak respect dengan gembala saya. Tahu respect Bapak Ibu? Tidak hormat. Gara-gara apa? Saya ngomong gini di dalam batin saya, di batin saya loh Bapak Ibu, dan itu salah. Saya ngomong gini, firman Tuhannya kok gitu-gitu aja. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Saya pernah, jujur. Saya dengar firman Tuhan dari gereja lain, keren banget firman Tuhannya, memberkati hidup saya, mengubahkan batin saya. Begitu saya pulang ke rumah saya, tanda kutip pada waktu itu. Kok ngene tok. Firman Tuhannya nggak keren, nggak membangun. Saya udah tahu banyak tentang firman Tuhan itu. Padahal salah satu cara untuk mengasihi, memperhatikan ajaran. Karena gini, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Dan itu akan berbicara tepat ketika kita membutuhkan. Dan teman-teman muda, saya harus katakan seperti ini. Kalau ada gap, jarak rentang waktu dengan gembala yang mungkin tidak seusia Anda, perhatikan baik-baik. Tidak selalu pemikiran kita itu sama dengan gembala. Benar nggak? Terkadang, wah gembala aku kok kuno. Kalau tahu Bapak Ibu, kaku. Pemikirannya kaku. Nggak beres ini, nggak relevan. Nggak relevan tahu ya. Nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Kan kita pengennya gini, perhatikan baik-baik. Memang gembala itu tidak selalu relevan. Tidak selalu relevan. Tapi saya ingin katakan, gembala itu punya hikmat pertimbangan daripada Tuhan. Yang perlu Anda lakukan, teman-teman muda termasuk saya, belajar untuk mengkonsultasikan apa yang menjadi pemikiran Anda kepada gembala. Tidak selalu ada titik temu, benar nggak? Tapi dengan belajar bicara, respect, kita sedang meninggalkan warisan untuk anak-anak kita nanti. Kalau kita tidak menghargai yang di sini, saya percaya hukum tabur tua itu ada. Suatu saat Anda jadi pemimpin, akan ada masa gantian Anda tidak dapat respect dari anak-anak yang di bawah Anda. Ketika saya bertobat di hati saya temui gembala saya waktu itu. Saya datang personal. Mereka nggak tahu saya cuma batin di hati saya. Kok firman Tuhan ini kok saya butuh lebih. Saya bertobat. Waktu itu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ternyata saya salah. Saya datang. Saya duduk waktu itu dengan gembala-gembala yang ada. Saya datang, saya bilang, saya minta maaf. Saya sempat di hati saya. Dan mereka bilang,
Loh, kami nggak tahu. Lah memang nggak tahu Pak, saya cuma batin. Saya cuma batin. Saya minta maaf di hati saya sempat berontak kepada pengajaran Bapak Ibu pada waktu itu. Sepertinya nggak masuk dalam hidup saya. Saya belajar untuk menundukkan diri di sana. Perhatikan baik-baik, belajar mendengar ajaran dan nasihat. Mungkin nggak selalu relevan buat teman-teman yang muda, tapi belajarlah untuk selalu menundukkan diri kepada yang sudah mengalami. Ada legacy nanti, ada warisannya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman muda menabur ini di masa muda, nanti suatu saat Tuhan percayakan pelayanan, percayakan kapasitas yang besar. Anak-anak di bawah Anda akan belajar mendengarkan Anda. Amin, teman-teman muda. Amin. Gitu ya, teman-teman muda ya. Nggak selalu kok gimbalaan itu. Saya saja Bapak Ibu, dengan teman-teman muda di gereja saya sudah ada gap. Saya nggak ngerti ini, denger musik mereka aja udah jauh banget. Saya untungnya ngelesi jadi masih bisa ngerti beberapa. Tapi beberapa pemikiran mereka saya ngerasa, wow, ternyata bisa ya gini ya. Ternyata bisa gini ya. Ada gap, sudah ada gap. Tahun ini saya udah 44. Sementara yang ngurusin itu sudah anak muda semua. Jadi ada gap. Sering saya, bisa ya seperti ini, dan mereka konsultasikan. Oh ya nggak apa-apa, oke. Kalau untuk kebaikan, jalan aja. Terkadang pemikiran saya nggak selalu cocok dengan pemikiran mereka, tapi nggak masalah kan? Nggak masalah ya, bisa diambil jalan tengah di sana. Nah, mendoakan. Nih, siapa yang di sini mendoakan Bapak Ibu gembalanya? Terima kasih Kak. Karena dengan mendoakan Bapak Ibu gembala, sebenarnya kita sedang belajar untuk memeteraikan perlindungan Tuhan kepada pemimpin kita. Pemimpin jatuh, di bawahnya goyah. Nanti maksud saya Bapak Ibu, pemimpin dihantam duluan, bawahnya kocar kacir. Makanya perlu mendoakan. Tentunya gembala yang baik juga mendoakan jemaat. Tapi tugas pertama itu merawat, salah satunya mendoakan. Mendoakan itu apa? Kesehatan dan sebagainya. Membantu terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Ini tentunya bisa sangat luas ya Bapak Ibu ya. Perhatikan baik-baik, membantu pelayanan ini bukan hanya yang ada di mimbar. Membantu pelayanan contohnya, Om Angel, saya mau bantu masak di rumah Om Angel, boleh nggak? Boleh ya Om Angel ya? Boleh. Sesekali lah gitu ya. Boleh. Mendukung, memberikan dukungan moral dan materi. Tentunya materi ini sangat sensitif. Materi ini bukan untuk gembala, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Tanda kutip, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gedung gereja. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Hati-hati, karena ini seringkali ditafsirkan untuk gembala, tapi sebenarnya untuk pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gedung gereja. Salah satunya apa Bapak Ibu? Dengan memberikan persembahan. Karena Bapak Ibu, salah satunya yang menopang pekerjaan Tuhan adalah lewat keuangan yang kita kumpulkan bersama-sama. Dan itu sangat meringankan tugas pengembalaan salah satunya. Saya mengalami sendiri dari jemaat untuk jemaat. Dari jemaat untuk jemaat. Saya masih ingat sekali ketika kami sedang merenovasi dan melebarkan gereja pada waktu itu 3-4 tahun yang lalu. Jadi kami itu ngumpulin uang 3-4 tahun kami ngumpulin uang. Setelah itu kami merenovasi, dan salah satu jemaat dengan penuh sukacita dia datang membawa kaleng cat yang 25 atau 20 kilo ya itu ya, yang agak besar itu ya, 20 dia bawa sendiri. Dia memberikan ini dukungan, dia jual padinya waktu itu untuk memberikan cat kepada gereja. Saya nggak minta, karena waktu itu sudah selesai di amplas halus itu, dan kayaknya perlu dicat ya. Dan kita nabung lagi. Besok Minggu saya datang ke gereja sudah dicat. Dan saya tanya, ini siapa? Perbuatan siapa ini? Ini perbuatan siapa ini?
kok datang gereja udah tidak ada yang ngaku, tapi saya selidik ternyata bapak ini. Dia datang kalau habis jualan mie ayam, pulang habis bertani gitu ya, dia jual mie ayam, dia beli, dia ngecek sepanjang 1 minggu. Ini saya di sana berbesmili bapak ibu, berbesmili ngertos gak? Tuhan kok baik. Sederhana tidak, ini besar bagi saya dukungannya. Bukankah itu sesuatu yang indah Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Amin. Kadang-kadang kita memberikan materi yang besar enggak. Tapi yang kita berikan adalah yang terbaik yang kita bisa berikan. Tidak nominalnya. Dengan sederhana yang kita bisa berikan. Sesungguhnya kita sedang mengasihi kembali yang ada. Lanjut beberapa slide terakhir. Nah, dampaknya jika kita belajar, saling belajar untuk menghormati, maka Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu. Lanjut Kak, sorry Kak, ke slide ini yang sudah tadi. Lanjut lagi. Ya, ini dia. Suasana gereja menjadi damai dan penuh kasih. Ini dirindukan harusnya buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita belajar menghormati gembala, menghormati satu dengan yang lainnya, ini gereja datang ke tempat ini, suasana gedung gerejanya, suasana jemaatnya, bukan lagi suasana yang saling mencurigai, bukan lagi suasana saling bersaing yang terbaik, bukan lagi suasana iri hati, bukan lagi suasana perpecahan, tapi ada damai, sejahtera dan penuh kasih. Karena perhatikan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan jika tidak belajar mengasihi yang kelihatan. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan jika kita tidak belajar menghormati kepemimpinan yang literal dan nyata di depan kita. Dampaknya ini, mengasihi gembala, mengasihi sesama jemaat Tuhan. Masuk, kok jemaat di tempat ini enak ya suasananya. Enak tanda kutip, bukan hanya sekedar nyaman, tapi ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan di sana. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Pelayanan berjalan dengan lancar dan memberkati banyak orang. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita belajar mengasihi penggembalaan, gembala dan seluruh jemaat yang ada, iman jemaat Tuhan akan bertumbuh dengan subur. Salah satu penghambat dari pertumbuhan iman adalah di mana ada percideraan dan pemecah belahan di tengah-tengah jemaat. Kalau saling mencurigai, saling iri hati, saling tidak mengasihi, bagaimana bisa bertumbuh bersama-sama? Tapi bayangkan kalau kita bisa serentak mengasihi gembala, mengasihi sesama, bahkan berkata, aku akan belajar mendukungmu di dalam doa. Apa sih yang jadi pergumulanmu? Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Gembala juga berkata, aku akan terus merawatmu dengan penuh kasih. Terjadi satu kerjasama doa yang baik. Maka iman, percaya dan iman pengiringan kita akan bertumbuh subur di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya ini dirindukan bagi setiap kita dan banyak gereja. Suasana kan bisa rasakan ya Bapak Ibu ya, kalau masuk ke tempat gitu ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan yang ditimbulkan dari tempat itu. Lanjut, terakhir, kesimpulan, menghormati gembala dan pemimpin rohani bukan hanya sekedar aturan manusia, tapi salah satu perintah yang ada di dalam Alkitab. Tadi yang dituliskan ya Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Perintah tentunya bagaimana? Salah satunya ketika gembala tetap dalam kebenaran firman Tuhan dan terus memberikan yang terbaik bagi jemaat, maka kita wajib untuk menghormati pengembalaan. Saat kita menghormati pengembalaan dan gembala, kita sedang menghormati Tuhan yang sedang mengutus mereka.
Saya mau tutup dengan ini. Kisah Daud itu kisah yang paling salah satu yang paling menekan saya. Daud itu mau dibunuh oleh Saul. Dia punya beberapa kesempatan untuk membunuh Saul ganti. Saul dalam kondisi yang sebenarnya waktu itu terbuka untuk diserang oleh Daud. Tapi dia berkata, saya tidak akan mengusir Raja Saul. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Disalah mengerti Raja Saul, disalah mengerti. Tapi Daud menunjukkan, saya belajar untuk menghormati Raja Saul. Akhirnya, sampai wafatnya Raja Saul, Daud memberikan penghormatan yang selayaknya. Nah, apakah ini bisa ditampilkan ayat penutupnya? Oke. Ya, inilah dia. Ibrani 13 ayat 7a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga untuk jiwamu, sebagaimana orang bertanggung jawab atasnya. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Gembala tidak sempurna. Gembala bisa lalai, bisa lupa. Tapi mari sama-sama kita belajar mengasihi seperti yang Kristus sudah teladankan bagi hidup kita. Amin, jemaat Tuhan. Mau belajar sama-sama? Lalu gini, muncul pertanyaan, Mas Daniel teori aja. Enggak, saya pun hari ini masih belajar dan terus belajar. Mari sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan memuduskan setiap kami, Tuhan melayangkan setiap kami. Dan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami bisa belajar untuk mengasihi pemimpin rohani. Dan kami tahu setiap tindakan yang mengasihi engkau dan pemimpin, kami tahu kami sedang belajar untuk menaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi melayakkan dan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Satu pujian ini yang saya ingin hantarkan kepada Bapak. Tuhan kau setia, Tuhan kau setia dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan sekali lagi, Tuhan kau setia. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku, mengenali firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam Tuhan kau setia. Tuhan kau setia dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu.
Mari kita hormati tangan. Terima kasih Tuhan, Kau menyelidiki setiap batin kami sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Jikalau ada pelanggaran, ada ketidakkudusan, ada mungkin kelalaian di batin kami yang kami kerjakan, baik tidak sengaja maupun sengaja, darah-Mu menyucikan setiap kami, dan perjamuan kudus menjadi berkat setiap kami, bukan menjadi kutuk bagi setiap kami. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah akan aku. Tubuh Tuhan yang terpecah menjadi peringatan, bukan hanya sekedar peringatan, tapi ada kasih Kristus yang besar di sana. Ada Tuhan yang memberikan dirinya bagi setiap kami. Terima kasih. Tubuhmu ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan yang baru bagi setiap kami. Bahwa ada mujizat di dalam kami belajar untuk menundukkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darahmu menyucikan, darahmu menguduskan, tetapi juga darahmu menyembuhkan setiap hati kami. Darahmu membersihkan setiap pelanggaran kami. Bapak Ibu, jika ada yang belum menerima roti dan anggur, bisa sebentar untuk dilayani. Tunggu dilayani sebentar Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa syukur, penghormatan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Anggur yang melambangkan darah-Mu, penebusan dosa. Sebentar kami akan minum bersama-sama Tuhan. Dan biarlah lewat darah yang dilambangkan oleh anggur ini, kami kembali lagi tahu bahwa darah Kristus, darah yang menyucikan dan memperdamaikan. Tapi bukan hanya sekedar tahu, kami memperingati dan kami hidup di dalam persekutuan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita belajar pada pagi hari ini menaruhkan komitmen kita kembali. Ya. Saya boleh minta salah satu jemaat mewakili untuk berdoa buat gembala di tempat ini. Bapak Ibu, saya boleh minta Bu Narti bisa maju ke depan Bu. Mari kita kedangkan tangan kita untuk Bapak Ibu gembala di tempat ini. Bu Narti bisa pimpin dalam doa untuk bisa mendoakan Bapak Ibu gembala secara terkhusus. Ya, nanti saja Pak. Nanti saja. Mari Bapak Ibu kita kedangkan tangan memberkati Bapak Ibu gembala di tempat ini. Moga. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau saat hari ini kami boleh menerima daging dan darah-Mu Tuhan, berupa roti dan anggur Tuhan, yang melambangkan semua itu kebaikan Tuhan yang Tuhan korbankan untuk kami,
untuk manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami berdoa terkhusus Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Ibu Gembala kami di dalam nama Yesus, kami memberkati beliau berdua Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan umur yang panjang, Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam beliau berdua memimpin jemaat di gereja GSJPDI El Sadehum ini ya Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan, berikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga di dalam memimpin, sehingga di dalam membimbing jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu sendiri yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberikan kesabaran juga buat Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah di dalam membimbing kami, di dalam memimpin kami penuh dengan kesabaran ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu bekerja atas kehidupan Bapak Ibu Gembala kami, sehingga melalui pelayanan beliau ya Tuhan boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini, boleh menguatkan setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya untuk jemaat yang susah Tuhan, melalui pelayanan beliau boleh dihiburkan. Bagi jemaat yang kekurangan Tuhan, melalui pelayanan beliau Tuhan, kami percaya bahwa berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memimpin Bapak Ibu Gembala kami di dalam kepemimpinannya di gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini Tuhan tidak hanya bertumbuh secara gedungnya saja Tuhan, tetapi biarlah gereja yang ada di masing-masing individu Tuhan benar-benar tumbuh, benar-benar menjadi saluran berkat bagi masyarakat sekitar, bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan Bapak Ibu Gembala kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan pelayanan beliau ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang beliau berdua sudah siapkan untuk jemaat di tempat ini Tuhan, khususnya untuk makanan rohani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati beliau Tuhan, sehingga beliau boleh memberkati kami melalui makanan rohani kami setiap hari melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Bapak Ibu Gembala kami, kepemimpinan Bapak Ibu Gembala kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Bapak Ibu Gembala kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, tanpa mulai rasa hormat, jangan duduk dulu. Saya ingin Bapak Ibu secara pribadi nanti Bapak Ibu ya kalau pulang dari gereja ini, salaman sama Om Angel, katakan terima kasih Bapak Ibu Gembala. Gitu ya, bukan untuk apa, tapi sebagai tanda kasih. Om Angel tadi udah bilang tidak harus, tapi belajar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi Om Angel udah tidak harus, tapi belajar, kita belajar. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya izin karena saya harus kembali ke tempat saya. Saya ada tamu hari ini, jadi tidak bisa sampai selesai. Langsung saya serahkan. Terima kasih. Diberkati firman pada pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Daniel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Pak Daniel menjadi berkat buat kita semua, tidak hanya kita dengarkan, tetapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan saya minta untuk Kak Oka untuk berdoa. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami mau memberikan korban persembahan kami. Dengan Tuhan memberkati setiap tangan yang menabur Tuhan, maupun yang tidak menabur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk bungkus dengan darah yang suci dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Jumat 17 Juli 2026 ibadah puasa di tempatnya Bapak Musa pukul 5 sore. Worship leadernya Ibu Gunari, firman Tuhannya Kak Joy. Sabtu 18 Juli 2026 doa pelayan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Minggu 19 Juli 2026 ibadah raya di gereja pukul 7:30 pagi. Tugas minggu depannya worship leadernya Kak Rius, singernya Kak Lani dan Kak Wilda, pemain musik keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, drum Kak Aga, gitarnya Kak Rian, kantong persembahan Kak Novita, multimedia Kak Oka, pelayanan sekolah minggu Kak Ana dan Kak Tata, asernya Kak Lewi dan Ibu Christine. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala atau Bu Narti. Dan tiba saatnya kita akan doa syafaat. Doa syafaat saya persilahkan untuk Kak Lani dan nanti doa penutupnya Ibu Gembala, doa berkatnya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk syafaat pergumulan-pergumulan kita. Mari kita sama-sama satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan dengan firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami membawa seluruh jemaat El Shaddai Home Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya dalam lindungan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau dapati jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan dengan iman percaya kami bahwa Tuhan akan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk selalu menolong kami semua Tuhan. Tuhan, setiap jemaat yang sedang sakit Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka semua Tuhan. Karena semua sakit penyakit kutuk sudah ditanggung Tuhan di bawah kaki Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami tak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya setiap konflik di negara kami ini Tuhan, korupsi ataupun uang dolar yang lagi naik Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan memutuskan semuanya Tuhan. Dan keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, Oma dan Opa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan umur panjang kepada mereka Tuhan,
Engkau limpahkan berkat kepada mereka Tuhan. Setiap sakit penyakit yang di badan mereka, apapun itu Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau telah menyembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa untuk ibadah raya Tuhan minggu ini Tuhan. Kiranya kami yang sudah mendengar firman tadi Tuhan, kami pulang dari sini Tuhan, kami bukan menjadi jemaat yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami menjadi jemaat yang luar biasa karena kami sudah menerima urapan yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami akan membawa berkat untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan kami akan memberitakan bagi keluarga kami yang tidak sempat datang hari ini Tuhan. Dan minggu depan mereka bisa bersama-sama beribadah bersama dengan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa untuk seluruh pelayanan di El Shaddai Home ini Tuhan. Kiranya sekolah minggu Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang masih kecil Tuhan. Agar suatu saat nanti mereka bisa berkumpul bersama kami dan mereka bisa melayani nama-Mu Tuhan. Dan juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang hari ini bertugas Tuhan, worship leader atau pemain musik Tuhan, Engkau berkati mereka selalu Tuhan. Engkau limpah-limpahkan berkat kepada mereka Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat kepada mereka Tuhan. Agar mereka melayani untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang suci dan kudus itu Tuhan. Tutup bungkus seluruh jemaat El Shaddai Home ini dengan darah-Mu yang suci dan kudus itu Tuhan. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Tos.